Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi yang disampaikan oleh Dr. Sihabuddin Said, MSI. Oke, kenapa strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini sangat penting? Itu karena agar supaya proses belajar mengajar kita di kelas itu tidak bosan atau tidak monoton ya Bapak Ibu. Dan juga dapat mengembangkan pola-pola pikir mahasiswa dalam belajar. Nah, itulah mengapa pentingnya strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Oke, kemudian kita masuk ke dalam definisi. Definisi dari strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kemudian kita beralih ke definisi dari pembelajaran. Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran itu harus ada interaksi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, kemudian definisi mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, itu menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Selanjutnya, strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Ya. Ini menurut Dick dan Carey ya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran itu adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Kemudian strategi pembelajaran yang selanjutnya merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa atau peserta didik, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, ini definisi strategi pembelajaran menurut para ahli ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana sih pentingnya strategi pembelajaran? Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi suatu bangsa itu maju atau tidaknya merupakan salah satunya adalah bagaimana kualitas pendidikan di suatu bangsa tersebut. Oke, kita ambil contoh dari negara Jepang ya Bapak Ibu. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom ya oleh Amerika. Kemudian setelah dibom atom itu kota tersebut luluh lantak ya. Dan Kaisar Hirohito pada waktu itu yang pertama kali ditanya bukanlah berapa tentara yang tersisa gitu ya, melainkan berapa guru yang tersisa. Nah, itu pertama kali adalah yang ditanyakan
guru dulu, ada berapa guru yang tersisa. Nah, karena ini berkaitan dengan ini, merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana, dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau peserta didik, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran. Nah, ini ada 4 ya, Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Selanjutnya, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Nah, inilah macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Oke, jadi adanya tanya jawab antara dosen dan mahasiswa ini menjadi menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran expositoris atau SPE. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Oke, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Oke, kemudian yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa
Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Nah, selanjutnya karakteristik proses pembelajaran. Ini ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan ini ada menurut Bloom dan Krathwohl ya. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama kognitif, kemudian psikomotorik, dan afektif. Nah, yang pertama itu kognitif ya. Kognitif ini ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan. Meliputi mengingat, kemudian menghafal. Yang kedua pemahaman, ya, yang meliputi menginterpretasikan. Yang ketiga aplikasi ya, ini menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat adalah analisis, ini menjabarkan suatu konsep. Yang kelima sintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh. Yang keenam adalah evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Kemudian yang kedua adalah psikomotor ya. Ini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah peniruan, yakni menirukan gerak. Yang kedua adalah penggunaan ya, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga adalah ketetapan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat, perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima adalah naturalisasi, melakukan gerak secara wajar. Yang ketiga adalah afektif. Nah, ini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah pengenalan ya, ingin menerima, sadar adanya sesuatu. Kemudian yang kedua adalah merespon ya. Ini aktif untuk berpartisipasi. Yang ketiga adalah penghargaan, menerima nilai-nilai. Yang keempat adalah pengorganisasian, itu menghubungkan nilai yang dipercayai. Yang kelima pengalaman. Yang kelima adalah pengamalan, yaitu menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Nah, kemudian motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar, guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting, karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar, agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri dari motivasi belajar. Menurut Sardiman, antara lain, yang pertama adalah tekun menghadapi tugas. Itu dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Kemudian yang kedua adalah ulet menghadapi kesulitan, yaitu tidak lelah putus asa. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Nah, ini tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya.
Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantas korupsi, penentangan terhadap setiap tindakan kriminal, amoral, dan sebagainya. Selanjutnya adalah lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima adalah cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Kemudian yang keenam adalah dapat mempertahankan pendapatnya. Kalau sudah yakin akan sesuatu, jadi pertahankan. Selanjutnya tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Nah, yang terakhir adalah senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Kemudian hasil kerja yang rendah. Nah ini ya, berprestasi belajar rendah itu diantaranya adalah satu, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Yang kedua adalah sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Yang keempat adalah jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Nah, ini adalah fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah fungsi motivasi dalam belajar itu adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Yang kedua adalah motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Fungsi motivasi yang pertama adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua adalah penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, selanjutnya ini bentuk motivasi di sekolah. Motivasi anak berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen atau guru. Jadi dosen atau gurunya harus bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswanya, siswa-siswanya ya, agar menimbulkan minat untuk belajar yang tinggi. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa antara lain, satu, memberikan angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Jadi mahasiswa itu akan terpacu ya motivasi dalam belajarnya apabila salah satunya diberikan hadiah gitu. Yang ketiga adalah kompetisi. Baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Individu misalnya sama dengan juara kelas, kelompok sama dengan lomba-lomba. Yang keempat adalah ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah dan menerimanya sebagai suatu tentangnya sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Yang kelima adalah memberi pujian. Secara psikologi, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan, dapat membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Nah, misalnya ada mahasiswa atau siswa yang mendapat juara kelas. Nah, itu kita memberikan pujian ya kepada dia. Selamat ya, Anda sudah juara kelas atau menjadi juara satu, atau selamat ya sudah menang lomba. Nah, itu akan menambah motivasi bagi mahasiswa tersebut ya.
Kemudian teori motivasi. Nah, ini yang pertama adalah motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Nah, ini ya. Jadi belajar dan motivasi tidak perlu dipisahkan. Nah, mahasiswa yang telah diberi penguatan untuk belajar, semisal dalam nilai dan pujian, akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga mahasiswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Yang kedua, hadiah dan penguat. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Kemudian yang ketiga adalah cognitive dissonance. Ini adalah teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan ini. Mereka mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Yang keempat adalah teori atribusi. Mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti bagaimana seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Teori ini berfungsi bagaimana mahasiswa atau siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada dosen atau guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar dengan mahasiswa atau siswa. 5 adalah self-worth atau menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seseorang mempertahankan persepsinya bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Nah, ini menurut Carl Ransom Rogers ya, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Yang kedua adalah peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian. Bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Yang terakhir adalah belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Nah, ini kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Yang kedua adalah bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Yang ketiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran dan pedagoginya, yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah, atau isu-isu tertentu disusun atau diwakili, dan diadaptasi sesuai kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Yang keempat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, yaitu materi dan pedagogik, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya.
Kemudian membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Nah, ini yang pertama, mengatur iklim belajar. Buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Yang kedua adalah mempersiapkan lingkungan fisik, ya. Ini baik sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah lingkungan sosial sekitar tempat belajar. Yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia IT, ya. Karena sekarang di zaman 4.0 atau 5.0 semuanya menghubungkan dengan IT, ya, dengan teknologi, karena teknologi ini berkembang begitu pesat. Yang kelima adalah mengembangkan strategi untuk belajar yang menarik. Yang keenam adalah menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Nah, ini perbedaannya, ya, ada kelas besar dan kelas kecil. Kemudian strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yaitu gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi, ya, agar tidak monoton, tidak bosan, ya. Yaitu diantaranya adalah bikin kelompok diskusi, bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, dan lain-lain. Ini bisa digunakan, ya, untuk kegiatan belajar mengajar ini bervariasi. Kemudian menggunakan variasi media. Ya, ini transparansi, menggunakan transparansi, video tape, film, dan lain-lain untuk melengkapi penyampaian perkuliahan. Kemudian bila tepat, gunakan humor dalam presentasi perkuliahan, misal pelajaran matematika. Jadi supaya pelajaran tersebut tidak terlalu tegang, ya, jadi disisipkan humor agar bisa mahasiswa tersebut bisa santai dan bisa rileks untuk menangkap dari mata kuliah tersebut. Kemudian gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Nah, ini, jadi kalau misalnya ada ketika pembelajaran itu, ya, ketika hanya teori tidak ada contohnya, jadi tidak, itu akan sulit gitu kan menggambarkan bagaimana sih contohnya, bagaimana sih suasananya. Nah, makanya perlu disisipkan peristiwa nyata, ya, sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan agar mudah ditangkap oleh mahasiswa atau siswanya. Kemudian gunakan teknik bertanya untuk melibatkan siswa. Nah, ini, ya, agar mahasiswa yang belum paham itu menjadi paham untuk dengan bertanya gitu. Kemudian relevansi, ya, hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Nah, ini motif pribadi, ya, kebutuhan untuk berprestasi, needs for achievement. Kebutuhan untuk memiliki kuasa, needs for power. Kebutuhan untuk berafiliasi, need for affiliation. Kemudian motif instrumental, ya, bahwa keberhasilan dalam suatu tugas adalah langkah untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Nilai kultural apabila tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa dan kelompok. Kemudian strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Sampaikan apa kemampuan mahasiswa telah mempelajari kuliah tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional. Kemudian menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Selanjutnya memberikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya, atau confidence. Memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, urutan materi dari mudah ke sukar. Jadi yang mahasiswa yang berhasil itu di pengalamannya diperbanyak. Kemudian perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. Selanjutnya mengingatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya, tujuan instruksional dan kriteria tes pada awal kuliah. Selanjutnya memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, adanya kontrak perkuliahan. Tumbuh kembangnya kepercayaan diri mahasiswa, kemudian berikan umpan balik yang konstruktif. Nah, selanjutnya strategi untuk meningkatkan kepuasan.
Gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Kemudian berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Dan minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Lalu bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai ya. Karena setiap mahasiswa, setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda gitu kan, lingkungan yang berbeda, situasi yang berbeda ya kan. Maka dari itu motivasi itu harus disesuaikan ya, dan kemampuan yang dimilikinya untuk tujuan yang ingin dicapainya. Tuntutan belajar di perguruan tinggi. Prinsip belajar itu sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya. Berpendidikan itu harus tinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Kemudian pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja dan nilai-nilai ujian yang baik. Kemudian perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa berarti kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin dewasalah kemandirian pribadinya, gaya pola pikirnya, dan lain-lain. Nah, zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya, karena setiap zaman itu pasti berbeda-beda ya. Jadi setiap zaman itu pasti berkembang ya. Sekarang apalagi zamannya teknologi ya. Teknologi itu makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Jadi kalau kita tidak beradaptasi, kita akan ketinggalan gitu kan. Kemudian 3 kegiatan utama di perguruan tinggi, yakni yang pertama adalah pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif, itu yang pertama. Yang kedua adalah menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga adalah menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Kemudian mahasiswa dituntut untuk 1, memiliki kekuatan kehendak atau the power of will. Yang kedua adalah memiliki persistence atau ketekunan. Yang ketiga adalah memiliki keinginan atau desire untuk menjadi suatu kenyataan. Nah, bagaimana untuk sukses dalam belajar? Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu 1, learning to know, untuk mengetahui ya. Kalau misalnya kita banyak tahu, itu insya Allah kita bakal sukses dalam belajar ya. Yang kedua adalah learning to be, itu menjadi diri sendiri. Yang ketiga adalah learning to do, untuk melakukan. Yang keempat adalah learning to live together, kooperatif atau hidup bersama. Nah, ini adalah kiat-kiat sukses. Yang pertama adalah tujuan atau cita-cita. Jadi kita punya dulu nih tujuannya apa, cita-citanya apa. Yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan untuk mencapai cita-cita tersebut. Yang ketiga adalah konsisten ya. Jadi kita harus konsisten gitu. Yang keempat adalah pengetahuan. Kita punya pengetahuan yang banyak gitu. Pengetahuan yang menunjang untuk mencapai ke tujuan atau cita-cita tersebut. Yang kelima adalah memiliki keyakinan. Kita harus yakin ya kita bisa untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Kalau kita pesimis ya bagaimana bisa gitu kan, karena pesimis menjadikan tindakannya pun tidak 100% ya. Yang keenam adalah yang keenam adalah tindakan. Nah ini, ketika kita yakin maka tindakannya pun akan 100% gitu kan, akan yakin gitu. Tindakannya A, B, C langsung kita
jalankan gitu. Kalau misalnya kita tidak yakin, kita tindakannya pun ragu-ragu gitu. Yang ketujuh adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, ini adalah penutup ya, penutup Bapak Ibu. Kita masuk ke simpulannya bahwa pendidikan itu adalah sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi. Sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi dan mandiri. Nah, oke, ini adalah sekilas dari profil dari Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi di Untirta ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.